Selama ini tak pernah seorang pun yang sanggup menghadapi nenek rambut hitam tanpa mendapat celaka. Dan yang membuat mereka lebih terkejut lagi ialah sewaktu melihat kening pemimpin mereka. "Pemimpin, keningmu," seru nenek rambut biru. Nenek rambut hitam usap keningnya. Kening itu sakit sekali dan panas, tapi tidak terluka. Namun apa yang menyebabkan rambut biru demikian terkejutnya tak lain karena akibat pukulan telapak tangan kanan Wiro tadi. Kini di kening nenek rambut hitam tertera 3 deretan angka, yaitu 1212. Dewa tua tertawa gelak-gelak dan celeguk-celeguk. Dia lalu teguk tuanya. "Rambut hitam, sobatku telah hadiahkan 2 buah angka di keningmu. Apakah kau masih belum mau mengaku kalah?" Berubahlah nenek rambut hitam parasnya. Dia maklum apa yang telah terjadi. Pukulan 212 yang menggurat angka telah menimpa keningnya. 3 deretan angka itu tak akan bisa dihilangkan seumur hidupnya. Nenek rambut hitam menggerutu macam singa lapar. "Anak haram jadah, mampuslah," kelengking si nenek. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas dan mulutnya berkomat kamit. Seluruh pondok itu dengan tiba-tiba dilanda hawa yang sangat hangat dingin, menyembilu. Wiro sendiri yang tak mengerti apa yang telah terjadi sampai-sampai bergeletar. Tubuhnya dilanda hawa dingin itu. Geraham-gerahamnya bergemelatukan. Melihat ada kelainan di secepat kilat, dewa tua berseru, "Wiro, cepat menghindar. Bangsat itu mau lepaskan pukulan salju kematian." Habis berteriak begitu, dewa tua secepat kilat meneguk tuaknya. Dalam pada itu nenek rambut hitam melengking nyaring dan hantamkan tangan kanannya ke arah Wiro dan dewa tua. Satu gelombang benda putih yang bentuknya putih seperti salju menderu amat dingin ke arah kedua orang itu. Dewa tua runcingkan mulutnya yang menggembung, lalu menyembur ke depan. Terdengar suara laksana air bah, sewaktu semburan tua dan pukulan salju kematian saling beradu. Bumi seperti mau kiamat. Dewa tua cepat tarik lengan Wiro Sableng lalu melompat ke atas atap, menerobos melewati lubang besar. Dari sebuah cabang pohon kemudian Wiro melihat bagaimana pondok itu hancur lebur dan setengahnya tertimbun oleh lapisan salju putih. Wiro memandang berkeliling dengan cepat. Ketiga nenek itu tidak kelihatan. Wiro lalu putar kepala ke cabang di samping. Dia terkejut begitu melihat dewa tua duduk bersila di atas cabang dengan pejamkan mata. Wajah orang tua ini pucat sekali. Rupanya bentrokan ilmu pukulan tadi telah membuat si orang tua menderita luka di dalam yang juga parah. Lama dewa tua bersila seperti itu. Begitu dia buka kedua matanya kembali, cepat-cepat diambilnya sebutir pil dan ditelannya. Sesaat kemudian wajahnya yang pucat telah normal lagi seperti biasa. Dewa tua tarik nafas panjang, geleng-gelengkan kepala, dan leletkan lidah sewaktu memandang ke pondok yang kini tertimbun salju kematian. Ternyata benar perempuan busuk itu telah mendapatkan ilmu pukulan salju kematian
kata dewa tua seakan-akan pada dirinya sendiri. Kelihatannya masih kurang sempurna, tapi sudah demikian luar biasa. Wiro sendiri diam-diam bergidik melihat pukulan yang bernama salju kematian itu. Tenaga dalam dewa tua berada jauh di atas nenek rambut hitam. Tapi pukulan salju kematian yang dilepaskan si nenek membuat dewa tua menderita luka yang cukup hebat. Meski seseorang memiliki tenaga dalam yang 10 kali lipat lebih tinggi, tapi jangan coba-coba berani adu kekuatan dengan pukulan salju kematian. Dewa tua geleng-gelengkan kepala kembali. Aku tak mengerti bagaimana keparat betina itu berhasil memiliki ilmu salju kematian. Itu adalah salah satu dari beberapa ilmu pukulan yang pernah menggetarkan dunia persilatan dan menjadi raja-raja ilmu pukulan. Jika ilmu semacam itu dipergunakan untuk kejahatan, bisa berbahaya, kata Wiro pula. Itulah yang aku khawatirkan, desis dewa tua. Diam-diam, Wiro ingin sekali menghadapi nenek rambut hitam itu. Apakah ilmu pukulan sinar mataharinya sanggup menghadapi ilmu pukulan salju kematian itu? Dewa tua, apa yang kita buat sekarang? Tanya Wiro. Aku bermaksud meneruskan perjalanan mencari lukisan telanjang itu. Tak ada jawaban. Wiro berpaling. Dewa tua sudah tak ada lagi di sampingnya. Dia mencari-cari, tapi orang tua itu tiada kelihatan. Dewa tua, di mana kau? Teriak Wiro memanggil. Tetap tak ada jawaban. Wiro hendak melompat turun, tapi tiba-tiba pada batang pohon di mana dia berada, dilihatnya sebaris tulisan. Pergilah ke utara. Pasti itu adalah tulisan dewa tua. Maka tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera melompat dari atas pohon. Mata yang cuma sebuah itu memandang tanpa berkedip pada lukisan perempuan telanjang yang terletak di atas meja. Digelengkannya kepalanya, lalu dirubahnya letak lukisan itu dan ditelitinya kembali. Dirubahnya lagi, ditelitinya lagi. Demikian sampai 1 jam lebih. Akhirnya dia menjadi penasaran sekali dan memaki habis-habisan. Keparat, keparat, mata picak, satu suara menegur. Laki-laki yang memaki-maki itu. Lama-lama kau bisa jadi gila, Elmaut kuning mata picak. Palingkan kepala dan mendelikkan mata yang cuma satu. Kuping sumblung, kau bisanya mengejek saja, kata si mata picak. Perlu apa tergesa-gesa? Toh lukisan itu sudah ada di tangan kita. Dan lambat laun pasti kita akan berhasil membongkar rahasia yang terkandung di dalamnya. Tolol, kau kuping sumblung, besentak mata picak. Apa kau tidak tahu dunia persilatan kalang kabut? Tokoh-tokoh persilatan kasak kusuk mencari-cari lukisan ini. Ingat, waktu lukisan ini dirampas oleh awan langit tempo hari. Aku khawatir lukisan yang mengandung ilmu silat hebat ini akan dirampas orang lain lagi sebelum kita berhasil memecahkan rahasianya. Tapi marah-marah dan memaki begitu, mana mungkin kau bakal bisa memecahkannya, ujar Elmaut kuning kuping sumplung. Keduanya bukan lain daripada 2 tokoh silat golongan hitam yang bergelar
sepasang Elmaut kuning. Merekalah yang telah membunuh si pelukis aneh dan melarikan lukisan perempuan telanjang. Lukisan itu telah lama berada di tangan mereka. Namun tak seorang pun dari mereka yang berhasil memecahkan rahasianya. Lukisan itu telah berpuluh-puluh jam mereka teliti. Mereka jungkir balikan. Namun tetap saja tak dapat mereka membongkar rahasia ilmu silat yang menurut keterangan terkandung dalam lukisan itu. Jangan-jangan si pelukis aneh hanya menipu saja. Lukisan ini tak ada apa-apanya. Elmaut kuning, kuping sumplung, perhatikan lengan kirinya yang buntung akibat dipetot putus oleh si pelukis aneh sewaktu bertempur beberapa bulan yang lalu. Dia kemudian tertawa dingin dan berkata, "Kau sekarang yang jadi orang tolol. Kalau lukisan ini tak ada apa-apanya, masakan orang tua keparat itu sampai-sampai mau mengadu jiwa?" Elmaut kuning mata picak, jambak-jambak rambutnya. Tapi sialan sekali, masakan sampai saat ini kita tak bisa memecahkan rahasianya. Kuping sumplung duduk di sebuah bangku batu. Ditatapnya sebentar lukisan di hadapannya. Dia sendiri sebenarnya heran juga, karena sampai sedemikian lama tak sanggup membongkar rahasia lukisan tersebut. "Apa kau sudah meneliti kayu figura lukisan itu?" bertanya Elmaut kuning, kuping sumplung. "Agaknya kita membutuhkan seseorang yang bisa membuka rahasia lukisan ini," desis kuping sumplung. "Tapi siapa manusianya?" tanya mata picak. "Satu-satunya manusia yang tahu rahasia lukisan ini adalah si pelukis aneh sendiri. Dan dia sudah mampus di tangan kita. Siapa tahu calon muridnya juga mengetahui," kata kuping sumplung pula. Elmaut kuning mata picak tertegun. "Mungkin juga," desisnya. "Kalau begitu, kita datangi anak itu kembali dan paksa dia memberi keterangan," ujar kuping sumplung seraya berdiri dari duduknya. "Tempat anak itu ratusan kilo dari sini. Soal jauh bukan halangan," potong kuping sumplung. "Ada hal yang lain yang aku khawatirkan," ujar mata picak. "Apa?" "Kalau kita pergi berarti kita harus membawa lukisan ini. Dan kau tahu sendiri, puluhan orang-orang persilatan mengincar-incar lukisan ini. Kita bisa mati konyol sendiri dikeroyok beramai-ramai." Elmaut kuning kuping sumplung tertawa dingin. "Apa nyalimu sudah keropok?" ejeknya dengan pencongkan hidung. Mata picak menjadi gusar. "Mulutmu kelewat sombong, kuping sumplung. Meski kita berilmu tinggi, namun aku tak mau terlibat dengan manusia-manusia yang membuat kita jadi susah dan tambah urusan. Di lain hal, kita mesti mengakui bahwa di atas kita masih ada tokoh-tokoh persilatan yang benar-benar lihai dan hebat. Apa kau mau kehilangan satu lenganmu lagi?" Merahlah paras kuping kuning kuping sumplung. Dia balikkan badannya dengan cepat, hendak tinggalkan tempat itu. Tapi mendadak di ambang pintu goa langkahnya tertahan dan parasnya berubah. "Mata picak, lekas ke sini," seru kuping sumplung. Mata picak heran mendengar nada seruan kawannya itu. Dia melangkah cepat ke pintu goa dan terkejut. Goa di mana mereka berada itu terletak di satu dasar lembah yang penuh dengan batu-batu besar. Di balik batu-batu yang bertebaran di lembah,
kelihatan banyak sekali orang-orang laki-laki yang berseragam hitam. Di tangan masing-masing tergenggam sebatang golok besar berbentuk 4 persegi, seperti golok penjagal babi. Menurut taksiran mata picak, orang-orang yang ada di lembah itu semuanya berjumlah sekitar 20 orang. Melihat kepada golok-golok besar 4 persegi di tangan mereka yang berkilau-kilau ditimpa sinar matahari, melihat pula kepada pakaian seragam hitam yang mereka kenakan, sepasang ilmaut kuning segera mengenali siapa mereka itu adanya. Kroco-kroco sialan ini pasti hendak membalaskan sakit hati ketua mereka, desis mata picak. Kurasa demikian, agaknya mereka belum tahu letak tempat kita ini. Apakah perlu kita segera bertindak? Tanya kuping sumplung. Mata picak manggut-manggut. Dengan tersenyum aneh, dia melangkah keluar dari gua. Kuping sumplung mengikuti di belakang. Tiba-tiba ilmaut kuning mata picak melesat ke balik sebuah batu besar. Dalam kejap itu pula terdengar suara keluhan pendek. Di lain kejap dari balik batu itu melesatlah sesosok tubuh berpakaian hitam laksana terbang ke udara dan kemudian jatuh di atas sebuah batu besar. Dalam keadaan tulang belulang hancur berantakan. Belasan manusia berpakaian hitam-hitam yang ada di lembah batu itu terkejut dan lari ke batu besar di mana kawan mereka menggeletak mengerikan tanpa nyawa. Semuanya terkejut dan berubah paras masing-masing, dan darah mereka tersirap sewaktu di lembah batu itu mengumandang 2 buah suara tertawa yang menggigitkan. Ketika mereka palingkan kepala, semuanya melihat 2 orang berjubah kuning berewokan berdiri di atas sebuah batu yang menjulang 5 tombak tingginya. Sepasang ilmaut kuning, seru mereka hampir serentak. Ilmaut kuning mata picak dan kuping sumplung tertawa lagi cekakakan. Tiba-tiba mata picak hentikan tawanya dan bertanya membentak. Siapa yang menjadi pemimpin rombongan tikus-tikus busuk ini? Seorang laki-laki berbadan tegap, berkumis melintang, dada berbulu melompat ke depan dan menuding keren. Kalian berdua turunlah untuk menerima kematian. Sepasang ilmaut kuning saling pandang, lalu untuk kesekian kalinya tertawa lagi gelak-gelak. Apakah kau mimpi atau mengigau di siang bolong? Sentak kuping sumplung. Ketuamu sudah mampus di tangan kami. Ketua perguruan seberang kidul boleh lenyap, tapi perguruan seberang kidul tak dapat dimusnahkan dari muka bumi ini. Kalau begitu, kami sepasang ilmaut kuning akan menggusur perguruan seberang kidul hari ini juga, hingga cuma tinggal nama. Tak usah bermulut besar, lekas turun, teriak si kumis melintang. Dia dan kawan-kawannya telah menemui kematian. Dia dan kawan-kawannya adalah anak-anak murid perguruan seberang kidul. Ketua mereka telah menemui kematiannya di tangan sepasang ilmaut kuning, gara-gara terlibat dalam perebutan lukisan perempuan telanjang. Tikus-tikus busuk, ketahuilah, kalian akan melepas jiwa di sini, teriak mata picak, dan serentak dengan itu diikuti oleh kamratnya si kuping sumplung. Dia melompat ke bawah. Belasan laki-laki bersenjata golok besar dan berpakaian seragam hitam segera mengurung dengan serempak menyerbu sepasang ilmaut kuning.
Maka terjadilah pertempuran yang amat hebat di lembah berbatu-batu itu. Kalian mencari mati, seru Mata Picak. Bangkai kalian akan membusuk di sini, akan digerogoti burung-burung pemakan mayat bentuk bentak Kuping Sumplung. Lalu keduanya dengan berbarengan hantamkan tangan kanan ke depan. Dua lari sinar kuning menderu. Puluhan benda berwarna kuning yang berbentuk paku beterbangan gencar ke arah anak-anak murid perguruan seberang kidul yang hendak menuntut balas kematian ketua mereka. Paku emas beracun bagi anak-anak murid perguruan seberang kidul yang berkepandaian tinggi putar golak mereka dengan sebat menangkis. Yang lain-lain berserabutan menghindar. Tapi serangan senjata rahasia paku emas beracun dari kedua tokoh silat golongan hitam itu luar biasa sekali. Tak sanggup ditangkis, sukar dikelit. Dua kelompok anak-anak murid perguruan seberang kidul roboh bertumpukan. Mereka berkelojotan sebentar lalu diam meregang nyawa. Tubuh masing-masing penuh ditancapi paku-paku emas beracun. 12 orang yang masih hidup dengan kalap membabi buta menyerang sepasang ilmaut kuning. 12 golok besar menderu bersirabut cepat laksana hujan menerpa ke arah kedua manusia yang diserang itu. Sepasang ilmaut kuning ganda tertawa. Keduanya hantamkan tangan mereka ke depan. Dan terdengar lagi pekikan-pekikan manusia yang dilanda serangan senjata rahasia itu. 8 orang menggeletak roboh. 8 jiwa melayang. Kawan-kawan lari, seru seorang dari 4 anak murid perguruan seberang kidul yang masih hidup. Maka serentak dengan itu keempatnya keluar dari karangan pertempuran dan melarikan diri. Mau lari kemana? Bentak Mata Picak. Kalian mesti ikut sama-sama kawan kalian ke neraka. Lalu menyusul selari sinar kuning menderu ke punggung keempat orang yang lari menyelamatkan jiwa itu. Sinar kuning menyambar keempatnya, mencelat mental dan menjerit, lalu roboh menyusul kawan-kawan mereka. Seperti yang dikatakan oleh ilmaut kuning Kuping Sumplung tadi, maka kini perguruan seberang kidul betul-betul hanya tinggal nama saja. Manusia-manusia tolol, desis Mata Picak. Seraya sapukan pandangannya pada mayat-mayat yang berterbaran di atas dan di antara batu-batu di lembah itu. Kuping Sumplung sebaliknya bertanya, bagaimana? Kurasa makin cepat kita berangkat ke tempat anak itu, makin baik. Anak mana maksudmu? Tanya Mata Picak. Calon muridnya si pelukis aneh. Ah, rencanamu itu perlu dipikirkan masa-masa dulu, sahut Mata Picak. Seraya melangkah ke gua. Dengan hati penasaran, Kuping Sumplung melangkah di belakangnya. Baru saja Mata Picak sampai di mulut gua, tiba-tiba meledaklah suaranya. Celaka, lukisan kita lenyap. Kedua orang itu melesat masuk ke dalam gua. Lukisan perempuan telanjang yang sebelumnya terletak di atas meja, kini tak ada lagi di tempat itu. Bangsat kurang ajar, siapa yang berani-beranian lagi jadi maling di sarangku? Teriak Mata Picak, lari keluar gua dan melompat ke atas sebuah batu yang tinggi. Begitu dia sampai di atas batu dan memandang berkeliling, di jurusan timur dilihatnya sesosok tubuh berlari cepat sekali. Dan sosok tubuh itu memboyong sebuah benda 4 persegi yang bukan lain daripada lukisan perempuan telanjang adanya.
Manusia yang melarikan lukisan perempuan telanjang itu bertubuh kecil, Katai. Dia mengenakan jubah merah yang panjang sekali hingga menjela-jela sepanjang larinya. Debu, pasir, dan batu-batu berkerikil berterbangan dilanda angin jubah manusia Katai ini. Hebatnya manusia ini larinya luar biasa cepatnya. Dalam sekejapan mata, dia sudah keluar dari dalam lembah batu. Pohon-pohon di kiri kanan yang dilaluinya laksana terbang. Tiba-tiba dia merasa ada yang mengejar di belakangnya. Dia berpaling dan melihat dua manusia berjubah kuning, laksana kilat berlari ke arahnya. Si Kate terkesiap dan tancap gas, berlari lebih cepat. Lewat sepeminuman teh, seketika dia menoleh ke belakang. Kedua pengejarnya ternyata hanya tinggal beberapa puluh langkah saja. Manusia Kate ini merutuk. Celaka, kedua bangsat itu betul-betul lihai. Dan kedua pengejar yang bukan lain daripada sepasang ilmaut kuning hanya tinggal 15 langkah di belakangnya. Maka si Kate segera robah ilmu larinya. Gerakan kakinya menjadi lambat dan tidak teratur. Tapi anehnya, bagaimanapun sepasang ilmaut kuning mempercepat lari mereka, tetap jarak mereka tak berubah dari 15 langkah. Itulah ilmu lari yang disebut 1000 kaki menipu jarak yang telah dikeluarkan oleh si manusia Kate. Ilmu lari semacam ini hanya beberapa tokoh silat saja yang memilikinya. Heran, kata ilmaut kuning kuping sumplung. Jarak kita demikian dekatnya, tapi kenapa tidak bisa mengejar bangsat itu? Kurasa dia memiliki ilmu lari 1000 kaki menipu jarak, sahut mata picak yang berpengalaman lebih luas dan berpandangan tajam. Berhenti, teriak kuping sumplung. Tapi mana si Kate mau hentikan larinya? Marahlah mata picak, hilang kesabarannya. Berhenti, kalau tidak aku akan lepaskan pukulan paku emas beracun. Tergetarlah hati si Kate, tapi untuk berhenti dia juga tidak mau. Dia lari terus dan berusaha memperlebar jarak. Berdebah laknat, maki mata picak. Tangan kanannya diangkat ke atas dan dihantamkan ke depan. Si Kate menoleh seketika. Dirasakannya sambaran angin dingin menyambar di belakangnya. Melihat selari sinar kuning dan paku-paku emas menderu ke arahnya, dengan segera dia jatuhkan diri. Sambil bergulingan, dia membalas dengan satu pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin panas yang luar biasa dahsyatnya. Sepasang ilmaut kuning tersirap kaget dan buru-buru menghindar. Badan Kate, jubah merah, panjang, dan pukulan angin panas. Pastilah maling ini si Kate bisu, teriak mata picak. Dan ketika dia memandang ke depan, manusia Kate itu sudah 20 tombak jauhnya. Bersama kuping sumplung dia mengejar kembali. Di satu pendakian mendadak si Kate hentikan larinya dan kaget sekali. Jalan buntu dan di depannya kini terbentang sebuah jurang yang lebar dan tak mungkin untuk dilompati. Selain lebar juga dalam dan curam. Hahaha. Kau mau lari kemana maling laknat, teriak kuping sumplung. Tapi si Kate bisu tidak kehilangan akal. Laksana seekor burung walet, dia melompat ke cabang sebuah pohon. Turun, teriak kata picak.
serahkan lukisan itu dan berlutut. Niscaya ku selamatkan jiwamu. Hahu, 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 si kakek bisu keluarkan suara. Ayo turun lekas, teriak Uping Sumblung. Hahu, hahu, hahu. Kurang ajar. Kalau begitu kau mampuslah. Mata Picak angkat tangan kanannya. Hahu, si kakek bisu menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke lukisan perempuan telanjang, kemudian tertawa dan mencibir. Mata Picak yang tak mengerti apa maksud manusia itu siap untuk memukulkan tangannya ke atas. Tiba-tiba si kakek bisu lindungi dirinya dengan lukisan perempuan telanjang. Mata Picak terkesiap, kaget dan batalkan serangannya. Kini dia maklum apa maksud dari gerak-gerik dan sikap si kakek bisu tadi, yaitu jika dia meneruskan melancarkan pukulan paku emas beracun, maka paku-paku itu akan merusak lukisan perempuan telanjang, karena si kakek bisu mempergunakan lukisan itu untuk melindungi dirinya. Mata Picak memaki habis-habisan. Tiba-tiba Uping Sumblung melompat ke depan dan memukul. Brak! Pohon di mana si kakek bisu berada patah dan tumbang. Tapi si kakek bisu sudah melompat ke pohon lain. Setan alas. Mata Picak melesat ke depan dan lancarkan satu serangan dari jarak 1 tombak. Si kakek bisu dengan hahu-hahu menghindarkan diri sambil mempergunakan lukisan perempuan telanjang untuk menangkis serangan lawan. Mau tak mau Elmaut kuning Mata Picak tak berani lancarkan serangan yang terlalu ganas terhadap lawannya karena khawatir akan merusak lukisan. Uping Sumblung, serang bangsat itu dari belakang, teriak Mata Picak marah sekali. Elmaut kuning Uping Sumblung segera berkelebat dan menyerang si kakek bisu dari belakang. Sedang dari muka Mata Picak kembali menyerbu. Namun si kakek bisu tidak menjadi gugup. Tanpa tedeng aling-aling, dia putar lukisan perempuan telanjang seputar badannya. Karena lukisan itu kini dialiri tenaga dalam oleh si kakek bisu, maka bukan saja putaran lukisan mengeluarkan angin dahsyat sekali, tapi juga merupakan serangan balasan yang sekaligus memapaki serangan sepasang Elmaut kuning. Dalam waktu yang singkat, 10 jurus telah berkecamuk. Sepasang Elmaut kuning menyumpah-nyumpah tak ada hentinya. Tiba-tiba Elmaut kuning Mata Picak mendapat akal. Begitu pertempuran berjalan seru-serunya, dia memukul ke bawah ke arah kaki lawan. Pukulan ini membuat si kakek bisu melompat ke udara. Melihat dengan ini, cepat Mata Picak menyusul dengan satu serangan ke arah selangkangan. Tapi lukisan lebih cepat lagi ke arah kedua tangannya, kemudian berputar lagi ke belakang, menyambar lengan kiri Uping Sumblung yang hendak menotok punggung si kakek bisu. Hampir 30 jurus berlalu, maka berserulah Elmaut kuning Mata Picak pada kamratnya. Keluarkan jurus Elmaut menggila. Kedua manusia berjubah kuning itu mundur setombak, lalu dibarengi dengan jerit pekik dahsyat yang laksana merobek gendang-gendang telinga. Keduanya menyerbu kembali dalam satu jurus aneh. Lambat laun suara pekik dan jerit yang datangnya dari berbagai penjuru itu membuat si kakek bisu menjadi gugup dan panik gerak-gerakan silatnya.
Tiba-tiba tangan kanan El Maut Kuning Mata Picak memukul ke depan. Si Kate Bisu sambut serangan itu dengan sambaran lukisan. Tapi gerakan lawan nyatanya hanya tipuan belaka. Karena begitu lukisan menderu secepat kilat, Mata Picak tarik pulang serangannya dan ganti dengan satu tendangan ke arah pinggang. Pada saat yang sama, dari belakang El Maut Kuning Kuping Sumplung lancarkan satu serangan ganas ke arah kepala. Si Kate Bisu menggerung lalu membuang diri ke samping kanan. Lukisan disabetkan dengan cepat ke bawah, sedang dengan tangan kanan dia kebutkan bagian bawah jubahnya. Serangkum angin merah menyambar ke arah Kuping Sumplung, membuat manusia ini batalkan serangan dan terpaksa melompat selamatkan diri. Di lain pihak, El Maut Kuning Mata Picak yang tiada berani adu kekuatan dengan lukisan yang menyambar kakinya, terpaksa tarik pulang tendangannya. Namun Mata Picak menjadi gugup sewaktu melihat bagaimana ujung figura lukisan menyambar ganas ke arah matanya. Tak sanggup dikelit, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan matanya hanyalah dengan pergunakan lengan untuk menangkis. Ini berarti dia akan merusakkan lukisan itu di samping lengannya yang dipakai menangkis tentu akan terluka pula. Tapi walau bagaimanapun, El Maut Kuning Mata Picak lebih baik melihat lukisan itu rusak. Toh nanti bisa diperbaiki lagi. Juga merasa lebih baik lengannya mendapat luka daripada harus kehilangan matanya yang cuma tinggal satu-satunya. Maka dia pun angkat lengan kirinya dengan cepat. Brak! Kayu figura lukisan perempuan telanjang patah dan sudut menganga. Lengan kiri El Maut Kuning Mata Picak juga patah. Dia mengerenyitkan kesakitan. Kemudian dengan kalap menyerbu ke depan, kirimkan pukulan paku emas beracun. Rasa sakit membuat dia tidak peduli lagi apakah pukulan yang dahsyat itu akan menghancurkan lukisan di tangan lawan. Melihat datangnya serangan yang dahsyat dari lawan, si Kate Bisu melompat 4 tombak dari atas kebutan jubah merahnya. Segelombang sinar merah laksana topan prahara memapasi serangan El Maut Kuning Mata Picak. Belasan paku kuning beracun yang melesat ke arah manusia kate itu luruh. Bahkan beberapa di antaranya ada yang membalik menyerang Mata Picak sendiri, membuat manusia ini dengan cepat menghindar ke samping selamatkan diri. Si Kate Bisu membalikkan badan dengan cepat saat di belakangnya terasa sambaran angin dingin. Namun kasib, belasan paku kuning telah dilepaskan Kuping Sumplung. Jaraknya sudah dekat sekali. Tak mungkin ditangkis, tak bisa dikelit. Si Kate Bisu menggerung. Dia ambil keputusan untuk berjibaku dan tendangan kaki kanannya ke kepala Kuping Sumplung, sedang tangan kanan mendorong ke depan. Sedetik demi kemudian terdengar jerit tercekik dari si Kate Bisu. 9 paku emas beracun menancap di dadanya. 3 di antaranya langsung menembus jantung. Tak ampun lagi, sebegitu juga jatuh di tanah. Nafasnya lepas, sedang sekujur badannya kelihatan menggembung biru. Di lain pihak, meski dia dapat menyelamatkan kepalanya dari tendangan maut si Kate Bisu, namun El Maut Kuning Kuping Sumplung tak sempat menghindarkan diri dari sambaran angin pukulan yang dilepaskan si Kate Bisu. Tubuhnya mencelat beberapa tombak.
Kalau saja tubuh itu tidak membentur patahan pohon yang tadi dipukulnya, pasti El Maut kuning kuping sumplung akan melayang ke dasar jurang batu. Kuping sumplung muntahkan darah segar, lalu roboh pingsan. Mata Picak segera menyambar lukisan yang rusak figurannya, lalu memanggul tubuh kuping sumplung dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Kembali kita ikuti perjalanan Wiro Sableng. Di sebelah utara kelihatan Gunung Merapi, menjulang tinggi, penuh kemegahan. Hari itu adalah hari ke-21 bulan kedua perjalanan Wiro Sableng dalam mencari lukisan perempuan telanjang. Saat itu dia tengah menuju ke sebuah kota kecil yang terletak di selatan kaki Gunung Merapi. Di satu jalan yang sepi, Wiro hentikan larinya dan berjalan seperti biasa. Jauh di hadapannya dilihatnya seorang laki-laki tua berpakaian compang-camping berjalan melenggang-lenggok dengan seenaknya. Di tangannya ada sebuah kaleng berisi batu yang setiap saat diguncang-guncangnya hingga mengeluarkan suara bergerontangan. Di ketiak kirinya terkempit sebuah tas dan daun pandan. Yang membuat Wiro diam-diam jadi tertegun ialah karena dalam 2 kejapan mata saja tahu-tahu orang tua berpakaian compang-camping itu sudah berada di hadapannya. Wiro sunggingkan senyum, tapi orang tua aneh itu terus saja melangkah seenaknya dan hendak memapasi Wiro. Maka Wiro pun menegur bertanya, "Orang tua, apakah ini jalan yang menuju ke kota Paritsala?" Orang tua itu hentikan langkahnya tanpa menoleh pada si pemuda. Dia membuka mulutnya.